Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siti Wardah dengan NIM 2021011412014146, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan menampilkan video SPTK pertemuan 1 pada resiko bunuh diri. Sebelumnya saya akan menjelaskan resiko bunuh diri itu. Resiko bunuh diri adalah kejadian atau hal yang dilakukan individu untuk mengakhiri hidupnya sendiri secara sadar. Dan dalam SP1 ini yang harus dilakukan adalah yang pertama identifikasi perasaan pasien yang dirasakan pasien saat ini. Terus yang kedua, identifikasi benda-benda sekitar pasien yang membahayakan seperti benda tajam lainnya. Ketiga, yaitu anjurkan pasien untuk selalu berpikir positif terhadap dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya. Baik, di sini saya akan menampilkan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Perkenalkan, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Nama saya Siti Wardah. Mbak bisa panggil saya Siti. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Maimunah. Biasa dipanggil Mbak siapa? Munah. Oke, Mbak Muna ya. Boleh kita berbincang-bincang sebentar, Mbak? Iya. Mbaknya mau di mana? Di sini atau di tempat lain? Di sini aja. Di sini. Mbaknya nggak perlu takut ya. Soalnya saya bukan orang jahat. Saya baik kok Mbak sama Mbaknya. Mbaknya mau waktunya berapa Mbak? 5 menit aja. 5 menit. Oke. Minta waktunya sebentar ya Mbak. Ya. Baik. Sesuai kesepakatan tadi, kita berbincang-bincang sebentar ya Mbak. Iya. Saya mau nanya dulu, apa yang Mbak rasakan sekarang? Boleh Mbak ceritakan? Yang saya rasakan sekarang stres karena lagi mikirin skripsi, jadi beban orang tua, gimana ke depannya gitu. Mbak jangan takut, saya bukan orang jahat. Mbak itu pernah mau bunuh diri ya? Iya. Terus saya dengar juga kata keluarga Mbaknya juga sering menyakiti diri sendiri. Iya benar. Kalau boleh tahu kenapa ya Mbak, kok Mbak bisa berpikiran mau bunuh diri? Karena saya merasa belum jadi orang yang bisa membantu kedua orang tua, masih jadi beban gitu. Jadi saya bertekad ingin bunuh diri aja. Mbak nggak boleh gitu, kan banyak orang yang sayang sama Mbak. Iya. Mbak boleh ceritakan sama saya kok. Nggak semua orang tuh jahat kok Mbak. Saya juga nggak jahat kok sama Mbak. Tapi nggak semua orang bisa mendengar keluh kesah kita. Tapi Mbak bisa cerita kok sama saya, sama perawat yang lain juga. Insya Allah cerita Mbak juga aman kok sama kita. Kalau cerita pun pasti kalian nggak ada apa gitu, nggak ada kasih saran atau apa gitu. Jadi saya pengen bunuh diri aja. Mbaknya sekarang sering sholat nggak? Jarang, bolong-bolong. Saran saya sebaiknya Mbak itu sholat terus cerita sama Allah gitu kalau masalah Mbak. Terus Mbak juga harus sering-sering mendekatkan diri kepada Allah Mbak, kepada Tuhan. Jadi Mbak nggak ngerasa sendiri gitu. Ya, nanti saya coba. Saran saya Mbak harus sering sholat ya Mbak. Terus Mbak juga harus sering mengaji, kayak mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan, supaya Mbak tuh nggak ngerasa sendiri gitu.
Iya. Terus saya juga mau periksa kamar Mbak ya Mbak. Iya. Soalnya takutnya ada barang yang bisa menyakiti. Ntar ya Mbak, saya cek dulu. Hmm. Untuk benda-benda tajam gini saya razia dulu ya Mbak, saya sita Iya. untuk keamanan Mbak juga. Baik Mbak, saya rasa perbincangan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya. Iya. Saya mau nanya bagaimana perasaan Mbak setelah berbincang-bincang sama saya barusan? Agak mendingan sih dari sebelumnya. Baik. Boleh Mbak ulangin apa yang kita omongin tadi? Yang diomongin tadi tuh cuman disuruh sholat apa, terus gak usah takut sama yang namanya permasalahan atau apa, cukup dibawanya cuman ke Allah aja. Baik, bagus sekali ya Mbak. Saran saya tadi dilakuin ya Mbak, supaya Mbaknya juga perasaannya lebih tenang. Iya. Baik, kalau begitu saya permisi ya Mbak. Iya, suka. Untuk pertemuan selanjutnya, Mbak maunya di tempat sini atau di tempat lain? Di sini aja. Baik. Untuk waktunya nanti kita atur ya Mbak, kapan Mbaknya bersedia. Iya. Baik Mbak, kalau gitu saya permisi ya. Iya. Terima kasih Mbak. Iya.